Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan menggambar teknik ya, atau melakukan menggambar teknik yaitu menggambar proyeksi. Ya, menggambar proyeksi. Ya, kita penjelasan teori dulu ya. Teknik gambar proyeksi, ada beberapa teknik gambar proyeksi. Gambar tiga dimensi cukup mudah dipahami, namun gambar tiga dimensi mempunyai kelemahan adalah sebagai berikut atau antara lain sebagai berikut. 1. Hanya memperlihatkan tiga bidang permukaan ya, X, Y, dan Z biasanya ya. 2. Diperlukan dua gambar tiga dimensi untuk menghasilkan bentuk utuh objek, itu minimal ya, minimal dua gambar 3D untuk menghasilkan bentuk utuh objek. Perlu teknik tertentu untuk mengetahui hubungan antara kedua gambar, sayangnya belum ada. 3. Pemberian ukuran yang cukup rumit. Solusinya adalah gambar dua dimensi yang kita proyeksikan. Oke. Ya, dengan gambar dua dimensi teknik proyeksi, semua garis pada semua bidang permukaan dapat dicari hubungannya. Pemberian ukuran cukup sangat sederhana. Dan terakhir, pemberian keterangan tanpa perlu mengganggu gambar. Oke, ini ada contoh teknik proyeksi. Yang pertama, salah satu sisi atau permukaan objek yang sejajar ya dengan bidang gambar. Oke, terus yang kedua, garis proyeksi. Nah, ini bidang gambar, sejajar dengan bidang gambar. Garis proyeksi tegak lurus atau ortogonal pada bidang gambar. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, seperti ini kedua. Nah, ya ini jadi seperti ini. Ini dia tegak lurus. Nah, ini tegak lurus segini. Iya. Konstruksi bidang gambar pada kubus kaca. Nah, ini ada sebuah posisi pengamat dan sebuah kubus kaca. Ini ada posisi pengamat di sini. Maka dia akan melihat pertama adalah penentuan bidang gambar ya. Ada tampak atas, tampak samping, tampak depan, tampak bawah, dan tampak samping kanan. Nah, ini tampak depan dulu. Nah, ini tampak samping kanan. Terus ya atas, tampak atas, tampak samping kiri, dan yang terakhir adalah tampak bawah. Oke, cara pembukaan kubus kaca dengan bidang gambar. Oke, permukaan kubus memiliki tiga sebuah sumbu X, Y, dan Z. Ini X, ini Y, dan ini adalah sumbu Z ya. X, Y, dan Z. Agar semua bidang memiliki dua sumbu saja seperti ya, X dan Y, maka bidang dibuka dengan rotasi agar sejajar sumbu X dan Y tampak depan. Jadi kita buka dua rotasi ini, kita buka, ini buka ke sini, ini buka ke sini ya, kita buka ya. Iya. Ya, agar tampak depan. Nah ini yang pertama. Terus ini tampak depannya, terus tampak atas ya, terus tampak samping kanan, tampak samping kiri. Ini ya. Oke, selanjutnya sumbu X dan Y adalah sama dengan sumbu tampak depan. Diputar agak sejajar dengan sumbu kertas gambar. Jadi yang tadinya seperti ini kita putar segini biar dia sejajar. Nah, seperti ini kita putar biar sejajar. Oke, terus kita lihat lagi, tampak atas, tampak bawah, tampak samping kiri, tampak depan, tampak samping kanan, tampak bawah. Ya, gitu ya. Tampak depan, tampak atas, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak bawah. Oke, teknik proyeksi kotak kaca ya, ada cara Amerika. Sebenarnya ada dua teknik proyeksi ya. Ada dua teknik proyeksi. Yang pertama itu teknik proyeksi Amerika, dan yang kedua ada teknik proyeksi Eropa. Oke, ini ada dua, ada kubus. Ini ada tampak atas, ini tampak depan, ini tampak kanan.
Dan proyeksi Amerika menggunakan kubus kaca transparan seperti ini ya. Nah, kita akan menggunakan teknik proyeksi kaca ala Amerika. Jadi kita akan menjabarkan yang pertama tampak depan, berarti tampak depan. Terus ya ini tampak depan dulu, ya jajarkan. Nah ini nanti tampak depan seperti ini, kayak tadi ya kita jajarkan. Nanti yang tampak atas sudah dijajarkan kayak tadi, di tampak atas, di tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Jadi yang sumberkannya yang dari depan, terus sumberkannya dari sini, terus dari belakang, nah kayak gitu ya. Nah ini dia. Oke, terus nah ini tanpa cara Amerika ya. Nah sekarang cara Eropa, proyeksi kayu ala Eropa. Nah kalau Eropa itu dia di rotate ini ya, ini tampak depan di rotate ininya nih, garis bantu di rotate ini. Nah jadinya ada tampak samping kiri ke depan, tampak samping kanan, dan ini tampak atas. Nah sekarang kita akan berbicara tentang konsep dasar AutoCAD 3 dimensi. Iya, bagi mahasiswa teknik elektro, AutoCAD 3 dimensi jarang digunakan ya. Ya biasanya kita hanya gambar 2 dimensi, tapi ada beberapa tertentu gambar 3 dimensinya bukan pakai AutoCAD tapi pakai Revit. Nah itu beda lagi ya. Itu di permodalan pernah saya jelasin. Kita lanjut ya. Ada dasar AutoCAD. Nah ini tampilan CAD model 3D modeling. Oke, kita langsung buka AutoCAD aja ya. Nah ini CAD, kita buka baru di sini. Nah ini udah. Nah kita ilangin gridnya dengan tekan F7 ya. Oke, kalau udah. Ini semua adalah lembar kerja AutoCAD ya. Ini adalah lembar kerja kita. Yang ini tools yang kita bahas dulu ya. Kita kasih awal untuk mengganti tampilan model ke model 3 dimensi ya. Kita bisa klik 3D modeling di sini, kita bisa klik sini. Nah ini ada beberapa settingan. Yang pertama driving and annotation, terus 3D basic dan 3D modeling. Kita udah pakai 3D modeling. Kalau belum silakan download ke 3D modeling ya. Nah setelah ada 3D modeling, kita sedikit pengenalan dulu ya. Perbedaan tampilan antara menu 3 dimensi, initial setup offset pada menu dan ribbonnya di menu dan ribbonnya. Oke, kita balik lagi. Ya, di menu dan ribbonnya ya. Ya. Ada ini kita lihat. Ini menunya. Ini ribbonnya beda ya. Kalau di sini ada form, dia ada modeling, kalau di sini ada draw, kalau di ada mesh, ada solid, itu bedanya di situ. Itu silakan kalian pelajari, kalian lihat ya apa bedanya. Ya. Oke, langkah selanjutnya. Ya, kita akan konsep perubahan objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi ya. Apa sih konsepnya? Perbedaan yang terlihat antara objek 2 dimensi dan 3 dimensi adalah sumbu Z-nya. Oke, perbedaan antara objek 2 dimensi dan 3 dimensi adalah tambahan sumbu koordinat. Di AutoCAD 2 dimensi kita hanya mengenal 2 sumbu aja, X dan Y, sementara pada AutoCAD 3 dimensi ada satu tambahan, yaitu sumbu Z. Meskipun AutoCAD ada 3 sumbu X, Y, Z ya, tapi kita dalam pembuatan objek tetap pada posisi 2 dimensi. Jadi kalau kita membuat garis itu hanya 2 dimensi ya. Nggak bisa kita buat garis di 3 dimensi. Nah, tadi tinggal view-nya aja yang kita lihat bidang mana yang kita akan jadikan dasarnya untuk membuat 2 dimensi. Selanjutnya dari gambar 2 dimensi tersebut kita beri ketebalan atau kita extrude sehingga menjadi gambar 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini contoh. Ya, kita langsung ke AutoCAD ya. Nah, tadi udah kita buka. Nah, ini udah kita buka.
Contoh kita bikin rectangle ya, ukuran kita pilih ya, ini dimensinya ukuran 20. Nah ini udah jadi, ini kita zoom aja. Nah di sini biar lebih tampilannya biar enak kita rubah ya. Terus di sini nah tampilannya seperti ini. Ini kita akan beli ketebalan dia, misalkan contoh extrude. Iya, ini saya klik di sini. Nah enter, terus saya kasih ketebalan. Misal saya kasih ketebalan, ketebalannya 20. Nah ini udah jadi ya. So ini tinggal diputar aja ya. Cara mutarnya dengan tekan shift ya, tekan shift dan tekan tombol yang di mouse dan tengah-tengah. Ingat di AutoCAD itu kalau kita tidak menggunakan mouse itu akan sangat-sangat tersiksa ya, lebih tersiksa daripada tinggal di mantan. Jadi kalau kalian mau gambar AutoCAD pastikan ada mouse ya. Tidak, karena itu pasti lebih berat, lebih susah move on dari mantan ya. Oke, kalau udah, nah oke, kalau ini kan kita bikinnya pakai tadi kita pakai ini ya, rectangle. Nah gimana kalau kita pakai line ya, atau polyline? Nah kalau kita bisa pakai polyline, ini contoh kita pakai polyline ya, guys. Kita pakai polyline contoh ya. Nah ini biar autonya aktif. Nah ini misalkan di atas 20, ke bawah kita pakai 30, bawah sini 20, dan sini 36. Ini kalau ini polyline itu udah bisa, tapi kalau ini kalau polyline udah bisa langsung kita extrude. Contoh ya, kita coba extrude. Nah tapi kalau misalkan line itu nggak bisa. Nah dia udah bisa di extrude. Misalnya kita kasih ketebalan 25. Nah ini udah bisa kita extrude. Tapi gimana kalau kita bikin line? Kita coba ya. Nah kita coba, misalkan di sini kita kasih 40 ya, 20, 40, 20. Nah ini kan line. Coba kita extrude. Nah ini coba kita extrude agar enak sedikit. Jadi coba kita extrude ya, di extrude. Bisa nggak kita extrude? Nah dia cuma segi garis doang, tapi dia nggak satu kesatuan. Nah untuk mengekstrak yang kayak gini yang pakai line, kita ketik BO ya, BO, enter. Udah enter, kita pilih pick point. Jadi pick point itu yang di dalamnya ya, berarti yang di sini yang akan kita jadi satu kesatuan. Kalau udah enter, udah jadi polyline. Kalau ini berarti kita extrude. Kita extrude. Nah kita extrude, kita kasih ketebalan 15. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kan ini tampilannya kayak gini doang. Nah, bisa nggak kita ganti isinya? Bisa, nanti bisa kalian ganti. Di sini ada beberapa pilihan. Ini ada yang konseptual seperti ini. Di sini juga ada yang hidden. Nah, jadi kayak tadi, pakai hidden tadi bedanya kan, kalau hidden kan dia nggak ada ininya, garis bantunya ya. Terus ada lagi yang realistik, tampak seperti aslinya. Ada shade. Ini ada shaded with dengan edge ya, dengan gratin sampai kaki ada ketebalannya. Sini ada set with gray, dia jadi dengan abu-abu. Ini yang sketch. Nah kita lihat di sini kayak gambar sketch ya. Terus ini juga ada airfare yang kayak awal tadi ya. Nah terus ini ada X-ray. Oke, kita pakai airfare aja ya. Oke, kalau udah, nah sekarang kita coba ya kombinasi antara line dan circle ya. Nah kita coba kita rubah dulu gambarnya. Oke, kita bikin circle dengan panjangnya lebarnya 20. Ya terus kita bikin rectangle dengan kita pakai area ya. Dengan area berapa? 20 kali 20.
Yes, kita pakai dimension aja. Yes, boleh kita lagi dan rectangle. Kita klik di sini, kita pakai dimension 20 kali 20. Ya udah ya. Nah ini kita besarin aja ya, tanda ini kita besarin, kita SC, kita klik di sini, terus kita klik 2, nah di 2 kali pembesaran. Terus ini atau kita pakai line deh ya, cuma nunjukin boundary-nya ya, kita pakai line. Nah sini ke sini kita kasih 35 enter, terus ke atas 20 enter, terus 35 enter, terus enter, terus oke. Ini kan line. Terus sini saya atur, terus kita kasih circle di tengah sini. Misal circle-nya ukurannya jadi itu. Oke, ini mau saya gabungin. Saya kasih trim. Ini mau saya gabungin ya. Nah ini saya mau jadi kesatuan di satu gambar. Kita bisa masing-masing ya. Oke, kita pakai BO ya. Kita pilih Picoin, kita pilih di sini, enter. Ini udah jadi satuan. Oh ini, nah kalau misalnya ada ininya berarti dia double. Ya maksudnya nggak apa-apa. Nah yang ini bawahnya baru satu. Baru kita extrude, IXT ya. Lagi IXT, extrude, kita pilih. Kita kasih lagi IXT, extrude. Pilih ya, itu lagi ini udah oke, kita ulangi. Nah ini satu kita extrude IXT enter. Nah terus kita kasih tebalan. Nah kita kasih ketebalannya berapa? Kita kasih ketebalannya 25. Ketik enter. Nah ini udah jadi. Kalau ini kita percaya dia bolong atau enggak ya, kita ini ya, tinggal kita kasih aja menunya. Set-Tuhan. Nah tuh makanya ini solid semua ya. Oke, dan sampai sini paham ya. Kita lanjut. Perintah dasar AutoCAD 3 dimensi. Yang ada banyak perintah dasar AutoCAD 3 dimensi. Ya. Ada begitu banyak perintah-perintah yang berkaitan dengan pembuatan dan pengeditan objek 3 dimensi di AutoCAD. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya belajar beberapa perintah yang paling sering dipakai, yang penting-penting saja. Perlu diingat bahwa untuk membuat objek 3 dimensi terlebih dahulu kita harus membuat tampilannya 2 dimensi. Terus selanjutnya diberi ketebalan atau kita extrude sehingga membentuk objek 3 dimensi sesuai dengan yang kita inginkan. Perintah lain yang kita pelajari adalah ada extrude, revolve, 3D solid, subtract, ya, union, slice, rotate 3 dimensi, mirror 3 dimensi, UCSQ, 3D orbit, dan visual style. Nah, di sini ada tombol home. Nah, di sini ada unsaved view. Nah, ini ada beberapa pilihan view ya. Ada pilihan view. Nah, kita coba pakai yang SW isometric. Nah, ini pilihan SW isometric. Oke, pertama bisa dari situ. Atau yang kedua adalah di menu view. Jadi tadi di sini home, dan sekarang di menu view. Mana view? Nah, ini menu view. Kita bisa pilih di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke. Viewnya sudah di sini, bisa di sini ya. Oke, kalau pada AutoCAD 2009 sudah, AutoCAD 2009 di menu view itu ada, tapi kalau ini udah pindah di sini. Ya. Oke, kita lanjut.
Oke, perintah-perintah dasar AutoCAD 3 dimensi. Cara kerjanya UCS, Universal Coordinate System, merupakan sumbu utama dari AutoCAD dalam posisi 2 dimensi. UCS secara otomatis adalah dalam sumbu fungsi X dan Y. Namun dalam 3D, posisi sumbu bisa kita atur sesuai dengan kita inginkan. Misalnya saya mau X dan Y, atau saya mau Z sama Y, atau saya mau ya Z sama X, itu bisa kita atur ya. Secara umum ada dua view default yang bisa kita pilih, yaitu 2 dimensi, top, bottom, left, right, front, and back. Nah, dan view 3 dimensi SW, SE, NE, dan NW isometric. Jadi kita bisa pilih di sini. Nah, kita pilih di sini. Ini bisa kita pilih ya. Kita bisa dipilih. Nah, di sini nanti ini adalah pemilihan dasar ya, bidang dasar yang kita gambar 2 dimensi. Kalau sini di top itu tadi yang biasa kita pakai ya, top itu berarti X dan Y. Button berarti apa? Iya, button juga X, button X dan Y juga. Terus nanti kita bisa di sumbu left dan lain-lain. Nanti kita akan coba pakai ya. Kita kalau button dia kebalik. Nah, kita balikin lagi ke top, biasa normal. Oke. Yang membedakan dari masing-masing tersebut adalah posisi dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita buka PowerPoint-nya. Yang kita lihat aja. Ini tadi udah kita coba. Nah, ini 2 dimensi X dan Y. Ini view SW isometric. Ini SE isometric. Nah, ini view 2 dimensi. Ini view SW isometric. Ini SE isometric. Ini NE isometric. Ini NW isometric. Oke. Tampilannya nanti kelihatan bedanya. Oke, kita akan coba perintah UCS koordinat ya. Nah, ini ada view, ini ada work. Nah, ini 2009, kalau 2017 kita pakai itu agak beda, sedikit beda ya. Nanti ya bedanya di mana. Oke, cara kerja pada pengaturan UCS. Selain UCS view juga terdapat pengaturan UCS koordinat. Penggunaan UCS koordinat dalam pembuatan objek dimensi pada view 3 dimensi menjadi sangat penting karena perlu diketahui meskipun kita sudah menggunakan view 3D, SW, SE, NW, dan NE isometrik, kita hanya bisa melakukan pergerakan ke arah sumbu X dan Y. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 2 ini. Arah panah tebal putus-putus menunjukkan arah pergerakan kursor ya. Nah, ini jadi nanti arah pergerakan kursor kemana. Kalau misalkan kayak tadi kita pilih top ya, berarti itu kan X dan Y. Nah, itu arah pergerakan kursor bisa kelihatan. Nah, itu arah pergerakan kursor itulah yang jadi bidang kita. Ini kayak ini right, berarti dia sebelah kanan kita gambarnya, ini left di sebelah kiri, ini ada front, ini ada back. Lebih gampangnya nanti kita kasih gambar contoh, kita panggil dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini view isometric. Kalau misalnya kita pakai ini berarti sumbunya X dan Y bidangnya. Sebelah sini ya, ini tinggal ini Z. Nah, kalau yang ini kita X nya seperti ini, kalau S isometrik yang seperti ini, kalau N isometrik bisa arah kursor di sebaliknya. Itu sini namanya ya, view NW isometrik. Bila dilihat meskipun sudah dalam tampilan view 3 dimensi, pergerakan kursor hanya 2 dimensi ya. Ingat, walaupun kita 3 dimensi, pergerakan kursor hanya 2 dimensi. Sini fungsi UCS koordinat sangat penting. Dengan cukup menggunakan satu view 3 dimensi saja kita bisa membuat kursor bergerak ke arah semua sumbu X, Y, dan Z. Untuk membuktikannya kita langsung cobanya ya. Ubah tampilan view top. Selanjutnya aktifkan UCS koordinat dengan cara yang disebutkan di atas. Dia pilih arah pergerakan kursor yang diinginkan. Untuk dijelasnya lihat pada gambar bawah ini. Kalau kita view top, maka arah kursornya kemana? Atas. Kalau fungsi button, maka arah kursornya tadi ke bawah. Kita coba ya. Terus kalau fungsi left, arah kursornya ke sini, ke Z. Kalau yang ini right, arah kursornya ke sini. Nah, kalau arah kursornya ke sini ya. Terus kalau front itu arah kursornya ke sini. Ini juga ke sini. Kita coba ya. Oke, kita coba.
Oke, kita lihat sini arah kursor. Nah, ini kita lihat nih kursornya. Kita bikin gini. Nah, kita lihat ya kursornya kita rubah. Ini dari atas. Oh, bukan tampilannya, maaf. Oke, kita coba sini, kita rubah ininya ya. Ini top, terus ini button. Berubah ya, lihatin kursornya berubah. Left, nah itu berubah juga. Terus right, nah ini juga berubah kan. Nah itu front. Nah ini back. Arah kursornya berubah. Dan biasa kita pakai adalah top ya, tapi kalau kita mau bikin garis yang lain bisa ya, nanti kita akan coba praktekkan. Oke. Kita lanjut. Oke, klik menu home. Pada ribbon menu, ganti dimensi menjadi 2 dimensi wireframe. Ini adalah tampilan kita inginkan ya, gambar ini ya. Ini kalau kita mau merubah tampilan ya, kita bisa ada beberapa tampilan, dimensi wireframe, hidden, wireframe, terus konseptual, realistik tadi juga kita udah lihat ya. Kalau di 2017 lebih lengkap lagi, apalagi 2019 dan 2020 ya. Tadi ada itu. Terus menu kedua, menu bar 2, kita klik view. Ada di palette, klik view style, muncul style manager dan klik 2 kali saja. Oke, kita akan lihat ditampilkan apa saja. Oke, ini kita lihat saja. Nah, iya, visual style merupakan pengaturan tampilan objek dalam AutoCAD. Jadi sering digunakan dalam tampilan 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Namun dalam penggunaan lebih sering dalam membuat objek 3 dimensi, tampilan default ya. Dan default visual style ada 2 dimensi wireframe. Dapat 5 visual style yang bisa kita pilih. Pertama dari 2 dimensi wireframe, 3 dimensi hidden, 3 dimensi wireframe, konseptual, dan realistik. Yang membedakan dari masing-masing visual style selain dari tampilan objek juga dari tampilan sumbu JTS. Jelas kita lihat gambar di bawah ini. Nah, kita lihat ini 2 dimensi wireframe, ini 3D hidden, jadi gambar ini kelihatan. Ini 3D wireframe, ini konseptual. Itu juga kita udah lihat ya perbedaannya sebelumnya. Ini realistik. Oke, kita lanjut. Ya, visual style merupakan pengaturan pada tampilan objek AutoCAD, bisa jadi digunakan dalam tampilan 2 dimensi atau 3 dimensi. Namun dalam penggunaannya lebih sering terdapat pembuatan objek 3 dimensi. Tampilan default visual style adalah 2 dimensi wireframe. Dapat 5 visual style yang bisa kita pilih kalau di AutoCAD 2017 ya, tapi kalau 2009 ini. Kalau 2017 itu lebih banyak lagi. Ada 2 dimensi wireframe, 3D hidden, 3D wireframe, konseptual, dan realistik. Yang membedakan dari masing-masing visual style selain dari tampilan objek juga tampilan sumbu ICS. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di bawah ini. Ini wireframe, ini hidden, ini 3D wireframe, ini konseptual. Nah, kita coba buka AutoCAD ya, kita lihat. Nah, ini kita rubah. Nah, coba kita ganti. Nah, di sini lebih banyak ya, ada 10. Ini 2 dimensi wireframe, ini yang standar, nah ini yang konseptual ya. Terus ini ada yang hidden, jadi kalau nggak kelihatan hidden. Ini realistik, tampilan PSD-nya. Ada yang shaded, ini ada yang shaded dengan edge, jadi dia di ujung-ujungnya ada ini, ada garis-garis soalnya garis bayangan. Ini shaded dengan warna grey, ini semacam kayak sketsa. Nah, ini wireframe 3 dimensi, ini bentuknya X-ray. Oke, kita pakai yang ini aja. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, sekarang kita masuk perintah 3 dimensi. Ada apa ya? Oke, fungsi extrude. Yang pertama, fungsi yang paling penting pada 3 dimensi adalah fungsi extrude. Fungsi extrude untuk memberi ketebalan langsung pada objek 2 dimensi. Shortcutnya adalah keyboard EXT plus enter. Tadi kita udah coba ya.
menu bar. Kalau tadi kita ketik IXT, artinya kepanjangan extrude, terus enter, atau di tombol home ini ada dan extrude, kita pilih ya. Oke, kita akan coba buatlah dua buah objek 2 dimensi polyline pada sisi UCS di top, misal sebuah lingkaran dan sebuah segi 4. Ubah posisi UCS ke view SA isometric. Aktifkan perintah extrude dan extrude dengan salah satu cara di atas. Kemudian pilih objek yang akan kita beri ketebalan, misalkan objek lingkaran, dan tekan enter. Maka tampilan akan seperti di bawah ini ya. Kemudian selanjutnya dengan cara masukkan ketinggian, ya ketinggian objek kita inginkan, hasilnya akan seperti di bawah ini. Yang cara yang sama beri ketebalan pada objek yang segi 4, hasilnya juga akan sama. Nah ini contohnya. Ini kita yang pertama, ini gambar yang dari tampak atas ya, view top. Terus kita ganti SA isometric. Terus dari situ kita beri extrude pada lingkaran. Nah ini tampilan dua wireframe konseptual. Terus ini tampilan konseptualnya seperti ini ya. Kita coba di AutoCAD. Nah kita coba ya. Yang pertama kita pilih top. Nah kita pilih lingkaran, C, enter. Nah misalkan saya pengen 20 ya, biar lebih besar. Terus rectangle ya, kita pilih dimension, panjang 50, lebarnya 40. Nah jadi seperti ini. Ya seperti EXT, kita SA ya, SA isometric. Udah, kita kasih ketebalan IXT, enter. Klik ini, enter. Terus kita kasih ketebalan, misalkan tebalnya adalah 20. Yang sama juga sama, enter. Kita kasih ketebalan 25. Nah kalau udah, kita coba bisa ganti di sini tampilannya. Kalau konseptual seperti ini, hide seperti ini, realistik seperti ini. Kita kasih yang shadow kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah extrude plus pad. Ya, kita langsung ke AutoCAD aja ya. Kita ke AutoCAD-nya. Ini lagi mau info online. Tuh lagi mau pakai baju habis ngaji. Oke. Yang mandi siapa sih ini? Dia kencing, cuci muka, cuci tangan. Kita extrude plus pad ya, kita langsung AutoCAD tempat. Yang mandi siapa, cuci tangan, cuci kaki. Nah, kita buka. Oke. Perintah extrude dengan pad. Penggunaan extrude selain dengan memasukkan angka ketinggian langsung, bisa juga menggunakan pad dan taper angle. Extrude plus pad fungsinya untuk memberikan ketebalan dengan menggunakan jalur berupa garis polyline yang tegak lurus di bidang 2 dimensi akan memberikan ketebalan. Extrude plus taper angle berfungsi untuk memberikan ketebalan secara langsung, namun dengan kemiringan sudut. Pada bagian ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Extrude plus pad bisa atau karena ubah ke SA isometrik mudah. Oke, buatlah objek polyline pada lingkaran dan segi 4. Nah, kita buat lingkaran dan segi 4. bisa jadi. Oke, enter. Kita buat di sini. Ya, misal kita pengen 20, enter. Terus kita bikin rectangle di sebelah sini. Ya, dengan ketebalan misalkan yang dimensi ya, 50 dan 80. Itu lagi. Ya, ini 50, ini 80. Kalau udah, nah tadi seperti yang saya bilang, kita bisa ganti posisi ininya ya. Jadi kita ganti, misalkan saya pengen ganti ke track ini, nanti kita bisa bikin garis bantu. Nah ini kita pakai pad, ini garis bantu. Misalkan saya pengen bikin garis tengah sini, kan ini ke atasnya 50, dan ke sininya
80. Oke, terus yang ini juga sama. Saya bikin garis boleh lah ya. Ini saya kasih 80 ke atas juga 80 ya, kita kasih 100 ya. Kalau udah kita ketik di XD extrude, kita pilih ininya, udah baru banget pulang. enter, terus kita pilih pad, ketik P ya, P, enter. Nah kita pilih bagian yang mau ini, bagian jadi ininya, nah pad. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita bikin garis kombinasi, terus kita buat garis bantunya untuk jadi kayak gitu. Jadi ini kita putar dengan menekan shift dan tekan tombol tengah mouse, terus kita goyang ya, kita putar seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nah coba sekarang yang ini, pertama IXT enter, klik ini enter, kita ketik P, enter, pilih garis bantunya. Irut kakaknya Irut yang kamu. Ini ya, kita shift tombol tengah. Oke. Namanya Irut lah. Ya kita udah. Oke, terus tugas teman-teman. Nah ini udah. Ini di mana nih? Di bangku atau di kamar? Lanjut. Ini juga udah. Nah kalau kalian kurang jelas bisa tonton lagi dan sambil buka PowerPoint-nya ya. Nah ini tugas kalian, nanti kalian bikin seperti ini, nanti kalian pakai pad ya, pakai tadi katanya ya. Ini itu kali disuruh kulit kayaknya. Oke, penggunaan perintah extrude selain dari memasukkan angka ketinggian, langsung bisa juga menggunakan pad dan taper angle. Nah, extrude plus pad fungsinya untuk memberi ketebalan dengan menggunakan jalur berupa garis polilen yang terdekat terus bidang kombinasi yang akan diberi ketebalan. Extrude plus taper angle fungsi untuk memberi ketebalan secara langsung namun dengan kemiringan sudut. Pada bagian ini kita akan belajar bersama perintah extrude plus taper angle. Oh iya. Nah ini extrude biasa, Oh iya. extrude plus taper angle. Kita buka otaknya. Oke, kita buka otaknya. Nah kita akan bikin pengguna bisa extrude selain dengan memasukkan angka ketinggian, langsung bisa juga menggunakan pad dan extrude ya. Oke, perintah extrude pad ya, misalkan cara kerja perintah extrude plus taper angle, ubah posisi UTS ke view top, berubah jadi SA isometric. Ini jadi SA isometric. Oh, ini ya udah SA isometric. Oke, kalau udah, buat double objek polilen dengan ukuran radius dengan ukuran lingkarannya 40 ya, kita coba 40. Oh, ini kita ganti dulu ya, yang right, tapi kita rubah ke yang normal untuk top settle dengan ukuran 40. Oke, udah. Dan segi 4 dengan ukuran 40 kali 20 rectangle. Dimensi D, enter. Terus dengan ukuran 40 kali 20. Oh, kecilan ya. Sekali lagi. SC enter. Nah, ada ya. Ini ukurannya berapa? Kalau saya ulangi. Jadi kalian bikinnya 80. 160 ya.
80 dan 160. Aktifkan perintah extrude yang salah satu cara di atas, kemudian select objek lingkaran, enter, saja koordinat akan muncul. Ya, kita ketik ext, enter, select objek lingkaran, enter, kemudian kita ketik T ya, ini ada di bawah sini ada tulisan Temple Angel, kita ketik T. Nah ini seperti ini ya. Kak, kamu udah bisa aja. Nah selanjutnya masukkan sudut kemiringan dari kaki. Ingat bahwa sudut yang dimasukkan adalah sudut yang dibentuk antara sudut vertikal dengan sudut yang miring. Misal kemiringan dibentuk adalah sudut 60 atau sisi horizontal, maka 90 dikurang 60, maka sudutnya adalah 30. Kita pakai 30 ya, masukkan sudut 30, terus enter. Nah terus kalau udah dapat 30, nah kalau udah dapat 30, maka ketik panjangnya ini berapa. Kalau kita mau ketik 30, coba kita ketik 30. Nah jadi seperti ini ya, nanti ketiganya berapa kita tekan. Maka hasilnya seperti di bawah ini. Oke. Nah sekarang yang ini kita coba ya, ext, enter, pilih ini, enter, terus kita ketik T, Temple Angel. Nah misalkan sudutnya berapa? Sudutnya 30, enter. Terus ini saya menutup kayak gini misalnya, atau ini juga kita mungkin dengan klik, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Terus berikutnya perintah revolve. Fungsinya adalah untuk memberi ketebalan pada dua dimensi dengan cara merotasi bidang dua dimensi terhadap salah satu sumbu yang sejajar dengan dua dimensi tersebut. Shortcutnya adalah kita ketik RF, REV ya, REV ya, plus enter, atau di menu bar klik home menu ya, terus kita ke bawahin di extrude sini ada revolve. Jadi dia akan bikin memutar. Oke.